Antum lihat perbedaan antara nikah dengan zina. Ada orang yang berzina kirim undangan sama antum. Undangan insyaallah tanggal 30. Ya. Apa? Ana mau berzina insyaallah. Enggak ada insyaallah. Berbeda dengan pernikahan. Dia umumkan 6 bulan sebelumnya. Dia kasih tahu ustadznya, dia kasih tahu tetangganya, dia bikin flyer, dia katakan aku akan menikah. Kenapa? Karena dia menyalurkan syahwatnya di tempat yang diperbolehkan dalam agama. Bahkan disyariatkan. Maka dia umumkan kepada semuanya. Itu bedanya zina dengan nikah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan perbedaan antara an-nikah was-sifah darbud duf. Perbedaan nikah dengan zina itu dipukulnya rebana. Dipukulnya rebana supaya orang tahu, orang kampung, suara apa itu? Ada rame-rame di sana itu. Oh, fulana dinikahi oleh fulan. Ya, dicintakan kepada kita hubbus syahwat minan nisa wal banin, dan anak-anak laki-laki, kemudian harta benda dengan berbagai macam bentuk. Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan sementara dalam kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah ada tempat kembali yang baik sekali, jemaah. Ya, tapi manusia tertipu dengan kegemerlapan dunia. Enggak itu ustadz, enggak itu orang biasa. Kalau bicara dunia, apalagi kalau harta, apabila orang itu sehat dan waras, dia cinta. Yang enggak cinta sama harta itu siapa? Orang gila. Iya. Allah sudah menetapkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu manusia, cinta sama harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta mati, orang sama harta. Dan itu ujian di sana. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Qiyamah, surat yang berbicara tentang kiamat, tentang kehancuran dunia. Allah mengatakan, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian ini benar-benar mencintai dunia dan mengabaikan akhirat. Kenapa kita melihat orang kalau acara konser musik umpamanya, walaupun bayar mahal, mereka datang. Di Jakarta beberapa waktu yang lalu ya, ada konser musik yang kursi paling depan katanya 15 juta, yang belakangnya 10 juta. Itu rame. Muslimun. Bukan orang kafir. Orang Islam. Tapi kenapa kajian-kajian yang diadakan demi mengenalkan kepada manusia tentang hakikat kehidupan, itu orang malah nggak hadir, gratis nggak hadir, apalagi bayar. Maka Allah katakan kalian benar-benar cinta kepada dunia. Di surat Al-Insan, Taib, ana mau kasih hadiah. Kapan surat Al-Insan ini dianjurkan dibaca? Salat subuh. Hari apa? Hari Jumat, Masya Allah. Kasihkan hadiah. Nah, salat subuh hari Jumat.
Alhamdulillah dapat hadiah. Masya Allah. Lewat sini. Ya, kirimkan aja. Kita saudara, jangan takut tentu. Jangan takut. Kita nih saudara jamaah. Titip nggak apa-apa, hantarkan ke sana. Nah, yang penting sampai ke tempat tujuan. Al-insan bicara tentang manusia. Karena ada manusia yang tidak sadar bahwa dia manusia. Kecintaan dia kepada dunia merubahnya menjadi binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Biarkan mereka makan bersenang-senang, ya. Atau di ayat lain dikatakan innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Wan naru mathwal lahum. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sibuk dengan perutnya. Sibuk bersenang-senang. Perut dan yang di bawah perutnya. Mereka bersenang-senang, mereka makan seperti makannya al-an'am. Seperti sapi. Seperti kambing. Mereka manusia dikasih akal agar tidak salah mencintai. Ditunjukkan kepadanya tentang hakikat kehidupan. Di mana orang-orang besar di dunia ini, orang-orang yang berjasa ternyata mereka mati. Terus kenapa kita nggak sadar-sadar? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga menjelaskan bahwa tidaklah orang-orang yang kafir itu tenggelam dalam kekufuran dan binasa dalam kekufuran kecuali bisababi hubbid dunya. Sebabnya kecintaan kepada dunia. Sehingga lupa dengan akhirat. Ahibati fillah, diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba dunyahu adarra bi akhirati wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyah fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihi. Disahihkan oleh sebagian ulama dengan jalannya yang banyak. Yang maknanya barang siapa yang mencintai dunianya, mau tidak mau dia akan membahayakan akhiratnya. Dan barang siapa yang mencintai akhiratnya, mau tidak mau dia akan membahayakan dunianya. Gak bisa bareng jemaah. Loh, katanya kita sebagai muslim dunia akhirat Ustaz. Iya. Tapi kalau bicara cinta, kita harus mencintai akhirat. Kalau bagaimana kita bersikap hidup di dunia ini, menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, silahkan. Tapi cinta harus akhirat. Bicara ambisi akhirat. Bukan berarti orang yang ambisinya akhirat itu miskin. Nabi Sulaiman, ambisi beliau, cinta beliau akhirat. Tapi pernah beliau disebabkan kecintaannya kepada dunia, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Dia pernah cinta kepada dunia ini sampai lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Dikatakan kecintaan beliau kepada kuda-kudanya jamaah. Sampai matahari tenggelam, beliau lupa sholat. Ini di beberapa penafsiran. Akhirnya beliau bikin semua kuda-kuda itu disembelih jamaah. Karena sudah membuat lupa sama Allah Azza wa Jalla. Tadi membahayakan.
Ini bicara cinta. Karena orang kalau sudah cinta dengan sesuatu, maka upaya, usaha, energi, waktu, bahkan mimpinya untuk yang dia cintai. Ini Nabi Sulaiman. Akhirnya beliau potong 100 kuda-kuda yang bagus-bagus, yang rencananya untuk tunggangi oleh prajurit-prajurit yang hebat. Tapi semua disembelih. Untuk Allah Azza wa Jalla. Allah gantikan angin buat Nabi Sulaiman. Orang yang cinta akhirat gak harus miskin. Abu Bakar As-Siddiq kaya sama. Utsman bin Affan jangan ditanya. Abdurrahman bin Auf apalagi. Talha bin Ubaidillah, Masya Allah alaih. Bagaimana Talha bin Ubaidillah sempat gak bisa tidur. Malam itu di rumah salah satu istrinya, Talha ini begadang keluar masuk ya. Ditanya sama istrinya, "Bang, kenapa bang?" "Iya, aku bingung. Dia baru dapat duit 400.000 dirham. Habis jual aset, dia punya kebun, punya tanah, dia jual dapat duit 400.000 dirham. 400.000 dirham ini kira-kira 40.000 dinar. 40.000 dinar ini kalikan 40.000 kali 4,1 gram emas. Siapa yang bisa jawab, anak kasih hadiah? Nah, fadhol, pakai kalkulator, pakai apa, terserah. Nah, cepet ya mah. Nah, 40.000 kali 4,25. Berapa Ustaz? 170.000. Sahih ya? Kita kasih hadiah Ustaz. Tapi Ustaz yang jawab. Anak kasih ini aja Ustaznya. 170.000 Ustaz ya. Dikali 2 juta. Sekarang emas antam 2 juta aja, Bang. Nah, ada yang angkat tangan di sini. Berapa? 340 miliar. Kenapa harus pakai kalkulator? Kasihkan hadiahnya. Afwan ya. Ya. 340 miliar. Dia kebingungan, di rumahnya ada harta senilai 340 miliar. Nggak bisa tidur dia. Kata istrinya, "Bang, engkau kepingin tenang?" "Iya." "Udah engkau panggil pembantumu, bagikan." Kata Talha, "Benar engkau," kata dia. Dipanggil pembantunya. Dulu uang itu kan koin, perak. Dimasukkan ke kantong, kirim ke rumahnya fulan, kirim ke rumahnya fulan. Sampai subuh habis. Tenang jemaah. Jadi Talha bin Ubaidillah kaya raya, tapi cintanya akhirat. Lalu kata Nabi SAW, "Fa'athiru ma yabqa ala ma yafna." Maka kalian harus memprioritaskan yang kekal dan abadi daripada yang fana dan sementara.